sebelum ngobrol kita lihat ada artikelnya dulu ya. Ya. Nah ini dia. Andara Early. Lunasi cicilan rumah karena mau hijrah. Keren. Ngeri ya. Hebat nih. Ngeri ya. Andara Early nekat melunasi cicilan rumah karena tak mau terjerat riba. Apa? Oh. Mandi Pak. Tuh. Nah kenapa sih Early akhirnya berpikir apa yang dilunasin aja nih semuanya? Pertama kemarin kan aku sebenarnya udah 6 tahun terakhir itu lebih banyak kerja kantoran. Oke. Jadi udah nggak banyak berkecimpung di entertainment. Jadi aku ke kantor benar purely jadi karyawan di belakang meja, pulang jam 6 gitu ya. Masuk juga jam 9. Itu selama 5-6 tahun aku jalanin. Nah, terus kemarin pandemi kita kan adaptasi suami sama suami adaptasi tuh jam kerja dan lain-lain. Dari yang offline kita di kantor tiba-tiba jadi online itu kan adaptasinya nggak gampang. Kita biasa 9 to 5 tiba-tiba jam kerjanya jadi nggak beraturan. Bisa yang tiba-tiba jam 10 bisa dikejar-kejar sama bos minta kapan ini udah harus revisi bla 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 bla. Jadi kita udah bener-bener nggak punya waktu yang pasti gitu. Jadi bener-bener ya agak berantakan. 2 tahun kita masih bisa adaptasi. Pas masuk tahun ketiga pandemi kita udah mulai wah ini lama-lama mental kita nih udah keserang gitu. Mental kita udah keserang, udah makin gak sehat, pressure udah makin tinggi, anak juga jadi kena gitu. Maksudnya kayak pressure di kantor tapi anak yang kena omelan gitu di rumah. Kamu gak ngertiin banget gini-gini gitu kan. Jadi serba salah gitu. Akhirnya suami mutusin udah deh dia resign duluan. Aku bilang ya udah kamu resign nggak apa-apa, aku masih bisa bertahan kok di kantor. Aku ngerasanya masih oke aja gitu. Tapi pas dia udah habis resign, cuma berselang kayak 3 bulan berikutnya, kok aku ngerasa kondisi di kantorku juga makin nggak kondusif gitu. Secara pribadi, kenapa Zafi? Itu ada mainannya. Oh jatuh. Kasih bos. Iya. Terus. Iya, jadi makin gak kondusif juga. Terus setelah diskusi sama suami, akhirnya mutusin untuk kalau aku resign juga gimana gitu. Ya udah deh, Bismillah mudah-mudahan nanti dalam 3 sampai 6. Paling enggak plan kita dalam 3 atau 6 bulan berikutnya kita udah dapat kerjaan baru gitu. Gak gampang sih nyari kerjaan emang. Udah akhirnya kita mutusin resign. Setelah 3-6 bulan, aku sempat kerja juga, tapi kok ngerasa gak cocok, akhirnya aku mutusin untuk keluar lagi gitu, belum dapat pengganti juga gitu. Waduh, ini lama-lama kita udah mantap nih, makan tabungan gitu kan, mantap. Makan tabungan gitu, udah makin mantap gitu, makan tabungan. Sedangkan tagihan-tagihan yang setiap bulannya yang sangat memberatkan itu adalah si KPR, si rumah ini, itu yang sangat memberatkan buat kita. Itu sumbernya tetap satu dari tabungan juga. Jadi daripada kita KPR aku tuh sebenarnya dari 20 tahun aku masih punya sisa 12 tahun lagi. Lama cuy gitu. Jadi 12 tahun lagi aku mikir waduh ini masih dari 12 tahun lagi harus ngebayarin tapi sumbernya tetap sama dan belum ada pemasukan yang reguler lagi tiap bulannya. Ngapain harus ngebayarin bunga sih gitu aku mikirnya. Udah hitung ngecek ke bank sebenarnya berapa sih sisa utang kita gitu. Cek, hitung suami tadi yang mikir mau ngecilin nilai premi aja. Misalnya dari premi let's say 20 juta sebulan, kita minta kecilin jadi 10 juta aja deh gitu kan. Jadi lebih meringankan, ceritanya meringankan. Tapi sebenarnya sumbernya sama ya nggak ringan juga gitu. Kan belum ada yang dimasukin baru kan pendapatannya. Terus aku hitung lagi sebenarnya total utangnya kita berapa, kaget lah. Karena pikir dari 20 udah jalan 8 tahun, kirain udah ada seenggaknya 30-40% lah ya. Ternyata 10% pun nggak nyampe. Gitu. Jadi akhirnya wah ini udah makin nggak sehat. Udah deh kalau misal kita lunasin syaratnya gimana? Ya ini bayar utang totalnya sisa utangnya semuanya plus penalti berapa persen? Ternyata penalti itu sedikit sekali, nggak nyampe 5% dari total utang semuanya. Jadi daripada aku nambahin utang harus bayar berapa M berikutnya gitu sampai 12 tahun, mendingan bayar penalti, biarpun habis itu pas gini, rekening habis. Insya rezeki mah ada lagi. Amin. Apakah itu salah satu ikhtiar juga karena hijrah? Karena kan ada yang berpikir kalau misalnya kita nyicil ataupun kena bunga itu riba gitu. Iya, sebenarnya untuk riba atau enggaknya kan aku masih awam banget ya, maksudnya nggak terlalu paham. Cuma
kita taunya setelah kita sudah menjalaninya, oh ya kenapa jadinya riba, karena ya itu ternyata menyusahkan kita kan, itu menjadi hal yang memberatkan, itu makanya jadinya riba. Nah kalau aku sendiri udah mutusin untuk udah nggak ada lagi, ini jadi pelajaran hidup aja. Kalau misalnya emang mau punya sesuatu, nabung aja. Kalau emang bisa nabung itu ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Kita punya berapapun pendapatan yang kita punya, mau nabung cuma di celengan kek, atau mau dijadiin emas kayak Ciki gitu, itu bisa semuanya. Jangan besar pasak daripada tiang. Nah itu, jadi misalnya gaji cuma 5 juta tapi pengen nyicil rumah yang harganya 2M, ya jangan gitu juga. Iya gitu, jadi ya udah sesuai kemampuan aja. Belajar untuk napak bumi. Ya, Napak bumi. Jadi, Semua ada prosesnya kok. semua ada prosesnya. Wah, Alpa kemarin sempat nabung tapi uangnya jadi uang haram. Apa tuh? Karena celengannya celengan babi ya, Po. Cari yang ayam, Po, yang ayam. Kalau ayam halal. Halal, lu. Babi. Salah beli, maaf. Tapi aku panggil ketemu Andara Early. Wah, Masa sih? bener. Beda zaman Lama dulu. banget kali Oh gua iya, nggak aku ketemu. ketemu kamu zaman sama Mbak Yunet soalnya. Iya udah lama banget. Lama banget kan, bener Tomboy kan? banget, terkenal tomboy. Nah, so tau lu emang kenal lu aja baru kenal. Lu jangan so tau. Filmnya. Apa filmnya gue tanya? Ada dah nih. Sejak kapan sih Early memutuskan untuk pakai hijab? Aku juga kaget. Baru. Kalau di jalan kayaknya nggak ngeh deh gue. Masa sih? Masa sih? Baru jalan mau 9 tahun sih. 9 tahun udah lama juga ya. Berarti kita udah lama banget Udah nggak lama banget, ketemu. gua nggak ketemu. Nah, gue kan putus sama Yuni udah 10 tahun lebih. Waduh. Nah, kalau kita flashback ke 9 tahun waktu itu, yang memutuskan awalnya waktu itu triggernya apa? Karena suami. Enggak atau juga. karena Enggak juga. Ada hidayah tertentu. Nah, lucunya nggak ada. Aku bukan yang kayak orang baru pulang umroh. Biasanya kan ada gitu ya, baru pulang umroh pakai hijab terus jadi keterusan. Kayaknya nyaman, ya udah. Aku nggak lagi ikut pengajian tertentu juga. Pokoknya tiba-tiba bangun tidur kayak orang pengen outfit of the day aja gitu. Hari ini pengen pakai baju biru, pengen pakai baju merah. Nah, aku tuh waktu itu inget banget tanggal 9 Mei 2014 itu aku lagi ngerasain gue pengen pakai kerudung gitu. Dan itu ternyata nggak sadar aku lakuin selama seminggu. Dan itu baru ngeh gara-gara suami bilang, "Nih kamu serius mau hijaban?" Gini. Oh iya ya, padahal tadinya cuma mikir kayak pengen outfit of the day aja, belum zaman OOTD sebenarnya gitu. Cuma kayak pengen aja. Gak terasa sampai seminggu. Sampai seminggu gara-gara suami ngomong baru ngeh. Oh iya ya, gue pakai begini mulu kemarin keluar rumah, mau ke minimarket kayak mau kemana gitu. Itu memang udah jalannya kayak begitu. Hidayah. Gitu. Udah nyaman soalnya. Udah nyaman. Hah? Udah nyaman. Ya. Pak, kalau abis makan cuci tangan dong, itu masih nempel. Ya Allah. Ya. Bukan lagi megang blau ini. Iya, emang cutaknya begini. Tapi kalau masing-masing nih kayak Keket, Cikita Medi, sama Early, apa sih momen yang paling bisa? Setiap manusia kan pasti ada titik proses set untuk berubah nih. Keket, waktu ada nggak Ket pas kapan? Salah satu momen yang Yang bener-bener merubah kita menjadi Kemarin lebih. kayaknya kejadian itu ya benar-benar Yang mana? Yang aku kena masalah, yang aku sempat kehilangan barang. bukan Oh, yang bukan. kena kasus narkoba itu. Sama sama aku itu juga titik berubahnya kita Iya, Ket. kayaknya sadar, waduh nih kayaknya hidup Iya. aku berantakan banget nih, memang harus berubah dan Emang manusia tuh introspeksi diri. kena sentil sama kena cobaan terkadang ya untuk merubah kita. Kalau Cikita? Kalau aku pas anak aku sakit kemarin, jadi kayak aku tuh harus bisa bagi diri lah buat Javier sama kerjaan. Karena aku kerja terus tanpa disadari. Jadi bener-bener harus kasih perhatian. Ya kasih perhatian dan segera memindahkan sekolah Javier ke dekat rumah yang baru kan. Karena memang aku baru pindah ke rumah baru dan emang sekolahnya masih nyangkut di rumah yang lama. Jadi ya aku harus bikin Javier untuk deketin sekolahnya sama rumah. Gitu, Wah. dia gak capek. Oke, nah Raffi, ternyata kita punya video Raffi sama Andara Early. Wow. Ada. Aduh. Jangan pernah lu deketin Waduh, juga, Pi. Langsung lihat Waduh. Mana? Emang ada? Ada. Emang ada. Ada. Nah.
Ada apa Raffi Ahmad mah- dengan Andara Itu mah Early? Gigi. Wah. Itu mah gua Wah, sama Gigi. jujur ya. Bukan ini bener sama Ini Gigi. Bukan. Bagaimana? Videonya sama Early bener. Itu Gigi. Sesaat lagi kita Kalau akan bongkar. ngaco lu. Jadi Gigi lu. Bentar kita lihat. Lu ngaco lu. Sama Andara Early. Gigi Tetap tuh. jangan kemana-mana, tetap di apa-apa. Bocor pagi.